Banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu menganggap bahwa pendidikan tinggi itu hanya milik anak-anak orang kaya. Mereka merasa bahwa sekolah, apalagi sampai ke perguruan tinggi, merupakan mimpi yang sulit untuk diwujudkan. Nah, anggapan semacam ini dipatahkan oleh dua tamu kita nanti. Mereka lahir dari keluarga yang sangat sederhana, tetapi prestasi akademik mereka membuat banyak orang berdecak kagum. Yang pertama kita panggilkan Angga Lestari. Angga, terima kasih sudah mau datang di acara Kikendi ya. Silakan duduk Angga. Terima kasih Pak. Jadi Angga ini berasal dari mana sih? Saya berasal dari sebuah desa di pinggiran dari kota Yogyakarta. Jadi bawahnya Gunung Merapi, Pak. Pekerjaan orang tua apa? Buruh tani di desa. Buruh tani. Kalau buruh tani itu bukan pemilik lahan ya? Bukan. Jadi hanya bekerja di lahan miliknya orang. Oke. Itu ayah dan ibu? Ayah, tapi ibu biasanya membantu. Oh, ibu membantu ayah. Ya. Berapa penghasilan orang tua sebagai buruh tani rata-rata dalam satu bulan? Dalam satu bulan dari 500.000 sampai 750.000 satu bulan. Jadi paling tinggi 750.000? Iya. Itu kalau tidak dimakan tikus padinya. Kalau dimakan? Ya mungkin bisa lebih kurang dari 500.000, bahkan tidak dapat penghasilan. Dengan kondisi ekonomi seperti itu, berapa bersaudara? Angga? Dua. Dua bersaudara. Cukup uang segitu untuk Angga dan adik atau kakak? Kakak. Apakah cukup untuk Angga dan kakak? Tidak cukup sebenarnya karena dulu pernah kami makan hanya dengan garam, kerupuk, itu pernah. Karena emang tidak cukup dari hasil buruh tani di desa. Nah, dengan kondisi seperti itu, saya dengar Angga lulus dengan predikat cum laude dari universitas, betul? Iya, alhamdulillah. Cum laude. IPK-nya berapa ya? Alhamdulillah 3,98. Tentu banyak penonton di studio maupun di rumah yang bertanya-tanya bagaimana anak seorang buruh tani dengan makan cuma dengan garam tadi, ya bahkan dengan kerupuk, bisa punya prestasi akademik yang luar biasa, lulus sarjana cum laude dengan IPK 3,98. Ini pertanyaan yang akan saya tanyakan juga, bagaimana caranya ya. Tapi sebelum itu, mari kita simak dulu kisah tentang Angga berikut ini. Tumbuh dalam keluarga dengan keterbatasan ekonomi, tidak menghalangi Angga Dwi Astuti untuk mewujudkan mimpinya dalam meraih pendidikan setinggi-tingginya. Ayahnya hanyalah seorang buruh tani lulusan SMP, sedangkan ibunya bahkan tidak lulus SD dan menjadi kuli angkut padi dan beras. Kondisi ini membuat gadis asal Sleman, Yogyakarta ini selalu berusaha menjadi yang terbaik dan menjadi kebanggaan keluarga. Sejak duduk di bangku SD hingga SMA, Angga dikenal sebagai murid yang selalu berprestasi. Ia bahkan berhasil masuk Universitas Negeri 11 Maret di Solo melalui jalur beasiswa. Tidak ingin membebani kedua orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bungsu dari dua bersaudara ini kemudian membuka usaha kecil-kecilan dengan berjualan jus organik. Di rumah itu dia didik TPA, itu les kursus bahasa Inggris itu di rumah. Sambil jualan jus itu 2 tempat. Saya sebagai orang tua sangat bangga sekali, Mbak. Dia juara 1 di UNS itu, saya nggak diberitahu kalau dia dapat juara 1 itu. Saya di sana menangis, Mbak. Disuruh maju ke mimbar itu. Saya pakaian itu cuma seadanya, Mbak. Saya nggak pakai sepatu, itu pinjam. Itu punya tetangga, karena Angga nggak bilang.
Dengan kecerdasan, ketekunan, dan kerja keras, gadis kelahiran 20 Februari 1992 ini berhasil menyelesaikan program sarjana dalam waktu 3 tahun 5 bulan. Dengan nilai sempurna A. Ia juga dinobatkan sebagai mahasiswi terbaik dan lulus cum laude dengan IPK 3,98. Saya cuma bisa bilang, jadikanlah anak saya Angga, anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, taat pada agama, berguna bagi nusa dan bangsa. Kedepannya, Angga masih ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi. Ia juga bertekad akan kembali ke kampung halaman dan membangun desanya. Angga ingin mengabdikan dirinya untuk mensejahterakan masyarakat di desanya. Harapannya adalah setiap anak di desanya tidak takut untuk bermimpi. Iya. Jadi pendidikan ayah cuma sampai SMP. Ya, Ibu ibu lulus tapi cuma SD kelas 2. drop out namanya. Ya. Iya, drop out SD kelas 2. Ya. Baik, dengan situasi dan kondisi seperti itu, sejak kapan Angga dapat beasiswa? Sejak SD. Ya, alhamdulillah. Jadi dari SD sudah dapat beasiswa, SMP juga, Iya. SMA juga, Iya, kuliah juga. iya, alhamdulillah. Oke, Tuhan Maha Besar itu ya. Iya. Tapi kalau kita bicara soal kondisi ekonomi orang tua waktu itu, apakah Angga tidak diminta untuk membantu perekonomian keluarga? Waktu kelas 5, iya, sampai dengan SMP. Jadi kadang bantu maton di sawah, bantu gembala kambing, bantu cari pakan untuk ternak. Iya, sering diminta bantuan dan saya melakukan itu. Tapi ketika sudah masuk SMA dan alhamdulillah masuk di SMA 1 Teladan Yogyakarta, agak berbeda jadwal kesehariannya karena penuh untuk kegiatan di sekolah. Jadi orang tua berbesar hati untuk kamu harus sekolah saja, belajar saja, jangan bantu orang tua. Biar kamu jadi anak yang pintar, tapi biar kami yang menderita. Seperti ini. Saya dengar juga bahwa Angga pernah atau mulai jualan jus buah ketika duduk di bangku. Di bangku kuliah. Kenapa harus jualan jus buah? Karena waktu itu saya di jurusan biologi dan saya tahu benar mengenai buah dan khasiatnya. Dan ketika itu ceritanya bukan karena saya ingin jualan jus, tapi kasihan, ternyata saya yang seperti ini masih ada yang di bawah saya, yang kurang mampu, bahkan meminjam uang pada saya yang kondisinya waktu itu belum punya apa-apa. Siapa itu? Tetangga. Oh, tetangga ada yang mau Iya. pinjam uang Iya. pada Angga? Iya, Terus tapi apa urusannya dengan jus buah ini? kalau saya meminjamkan uang berarti saya bukan pendidik yang baik. Karena saya hanya memberi, dia makan tanpa tahu cara mencari makan. Jadi saya memutuskan untuk kalau benar ibu membutuhkan uang, saya ada tabungan, ibu mau atau tidak menjadi karyawan untuk usaha jus ini. Dengan mempekerjakan tentu ya, berarti ini mulai bisnis jus buah. Buahnya dari mana itu? Buahnya dari tetangga juga, jadi Itu- dari petani di desa. Oh, beli dari Iya. petani di Iya. desa, kemudian bikin jus buah, Iya. mempekerjakan ibu yang minta bantuan tadi. Iya. Sukses nggak jualan buahnya ini? Alhamdulillah, kalau niatnya baik untuk menolong orang, selalu ada jalan untuk bisa sukses. Iya. Ya, ini menarik karena Angga sendiri kekurangan, tapi ada orang datang meminta bantuan, Angga berusaha untuk membantu dia. Iya. Sebenarnya nilai-nilai apa yang Angga dapat dari orang tua? Sehingga Angga bisa tergerak untuk membantu orang lain. Nilai-nilai kebaikan. Kebaikan adalah hal yang abadi, yang itu tidak bisa dibeli dengan uang. Karena memang orang tua nggak pernah ngasih saya uang dari dulu. Ketika juara 1, sampai dengan kuliah IPK 3,98, hadiahnya mie ayam.
nggak pernah dikasih uang. Dari SD prestasinya bagus sampai prestasi cum laude, Ya, hadiahnya mie ayam. iya, Istimewa betul mie ayam ini ya. Ya. iya. Jadi kebersamaan dan jadilah orang yang baik budinya, baik pekertinya, dan bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang selalu ditanamkan pada saya dari orang tua. Angga bahkan pernah mendapatkan nilai sempurna 4. Betul? Hampir semua semester 4. Angga, anak buruh tani yang hidup sangat sederhana, ternyata bisa lulus dengan prestasi cum laude. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana seorang anak muda bernama Angga bisa mencapai prestasi yang luar biasa itu. Nah, ini yang harus Angga jawab. Angga, bagaimana dengan kondisi tadi, Angga kok bisa punya prestasi dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas? Apa yang membuat Angga sukses? Motivasi terbesar saya adalah untuk bermanfaat, berguna bagi orang. Kalau saya jadi orang yang bodoh, apa yang bisa saya lakukan untuk masyarakat di desa yang semuanya pendidikan menengah ke bawah dan ekonominya juga menengah ke bawah. Itu motivasi yang harus ada dalam diri saya, bahwa jadilah anak yang pintar, karena itu kamu akan bisa berarti untuk orang lain. Jadi Angga dapat beasiswa waktu dari SD, SMP, SMA sampai universitas, dari mana saja sih itu beasiswanya? hampir semuanya dari pemerintah. SD pemerintah karena ada bantuan, SMP waktu itu ada beasiswa juga dari pemerintah namanya BOS. Kemudian SMA juga ada bantuan hampir sama dengan BOS. Kemudian waktu kuliah, alhamdulillah pemerintah menjawab kami mahasiswa dari kalangan tepi untuk selalu berprestasi, beasiswa bidik misi. Mengapa Angga memilih jurusan biologi di Fakultas MIPA? Karena sebenarnya pilihan pertamanya bukan biologi, Oh, apa pilihan pertamanya? kedokteran. Kedokteran. Iya. Oke, apakah itu berarti Angga kecewa dengan jurusan yang sedang ditekuni? Tidak pernah kecewa ataupun menyesal, karena selalu yakin bahwa apa yang dipilihkan Tuhan itu jauh lebih indah dari apa yang kita pilih. Tadi menyelesaikan kuliah 3 tahun 5 bulan. Iya. Dengan nilai IPK berapa tadi? 3,98. Tapi saya dengar beberapa semester Angga bahkan pernah mendapatkan nilai sempurna 4. Betul? Hampir semua semester 4, hanya 1. Jadi hampir semua semester 4 ya. Walaupun lulus 3,98. Iya. Makanya kalau mau pinter berarti kita harus makan nasi dengan garam, nasi dengan kerupuk gitu ya. Skripsi Angga waktu itu judulnya apa? Karakter fisiologi dan biokimia dari buah alpukat. Itu apa yang mau disampaikan melalui skripsi itu? Karena untuk mempertahankan karakter fisiologi dan biokimia dari buah alpukat, Apa itu karakter fisiologi itu? karakter fisik. Maaf ya, Iya. saya cum laude juga. Cuma cum laude. Kegunaannya apa itu tadi? Karena kita proyek ini menggunakan limbah dari cangkang udang. Limbah dari cangkang udang, Dibuat- kulitnya udang itu ya? Ya, Oke. diekstrak menjadi kitosan. Iya. Nah, kitosan ini yang dibuat untuk menjadi edible coating atau pelapis buah agar buahnya tidak cepat busuk. Sekali lagi, dengan pencapaian tertinggi seperti itu, hadiah dari orang tua hanya mie ayam. Iya. Filosofi apa yang ada di dalam mie ayam ini? Ini penting ini, selain kerupuk dan garam tadi. Filosofi untuk menghargai, mensyukuri apa yang mampu kita dapatkan, tapi kebersamaan dalam keluarga adalah hal yang nomor satu, yang paling utama.
Orang tua ada di sini? Alhamdulillah ada. Ah, bolehkah orang tuanya naik ke depan supaya kita lihat wajah orang tua yang hebat dan luar biasa ini? Oh iya. Waduh, ini orang tuanya ya. Baik, Ibu. Coba boleh menghadap ke sana, kita lihat orang tua yang hebat. Ya. Orang tuanya enggak, Pak. Angga kan anak Sleman nih, Iya. anak desa. Iya. Kenapa bisa sampai... Bagi Anda yang baru saja mengikuti acara ini, tamu saya adalah Angga Lestari, seorang anak buruh tani, berasal dari Sleman, dan dia mampu lulus sarjana dengan predikat cum laude. Dan Angga pernah ke Jerman, Ya. sebelum sampai ke urusan Jerman. Iya. Angga kan anak Sleman nih, Iya. anak desa. Iya. Kenapa bisa sampai di Jerman? Saya percaya bahwa saya bisa sampai Jerman karena doa orang-orang yang dulu pernah mungkin saya tolong. Dari niat untuk memberikan kebaikan dan bermanfaat. Karena pernah nolong orang itulah saya bisa ke Jerman. Menarik. Pelajaran berikutnya, sering-seringlah menolong orang supaya bisa ke Jerman. Bagaimana ceritanya bisa sampai Jerman? Ketika itu mimpi saya masuk universitas adalah menjadi mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Tapi ketika di semester 5 pengumuman mahasiswa berprestasi, saya kalah dalam satu bagian karya tulis ilmiah. Karena ada 4 poin, IPK alhamdulillah saya paling tinggi, bahasa Inggris alhamdulillah saya paling tinggi, dan organisasi juga paling tinggi. Tapi juri bertanya, kamu kemana saja? Kok nggak ada karya tulis ilmiah satupun? Ketika itu saya menangis, tapi saya tidak menyesal. Karena ketika di semester 2, saya pernah ikut karya tulis ilmiah se-Indonesia, dan alhamdulillah masuk 10 besar. Tapi apa yang terjadi di desa saya? Anak-anak TPA saya tinggalkan untuk ikut karya tulis ilmiah 6 bulan. Dan akhirnya mereka apa? Mereka tidak pernah mendapatkan pendidikan, ilmu agama, mereka hanya bermain-main di sungai. Lalu apa yang membuat saya memilih untuk mengabdikan diri saya agar mereka anak-anak ini punya mimpi yang lebih besar daripada saya? Saya memutuskan untuk tidak pernah ikut lagi lomba karya tulis ilmiah Demi anak-anak ini. demi anak-anak dan juga pemuda di desa. Tapi katanya ke Jerman ini gara-gara juga makalah yang berkaitan dengan urusan jus buah tadi. Iya. Bisa jelaskan apa kaitan antara makalah kemudian bisa ke Jerman dengan jualan jus buah? Karena saya tidak menjadi mahasiswa berprestasi, ternyata ada rezeki lain. Bahwa waktu itu pembantu dekan 3 tuh telepon saya, "Dek, kamu ikut seleksi ke Jerman." Saya kan deg-degan ya, Pak, ke Jerman tuh negara mana? Kan waktu itu desa. Nanti saya kasih tahu Jerman dari mana ya. Dan ketika itu syaratnya tidak pakai TOEFL, hanya paper tentang apa yang telah kita lakukan untuk universitas. Dan ketika itu saya menulis One Student One Tree, di mana waktu itu saya kan asisten dosen untuk fisiologi tumbuhan. Setiap tahun saya melakukan itu. Dan yang kedua adalah organic juice untuk memberdayakan masyarakat di desa. Itulah isi makalahnya. Ya. Dan menang. Alhamdulillah. Dan berangkat iya. ke Jerman. Alhamdulillah berangkat ke Jerman. Gara-gara jus buah. Gara-gara jus. Jadi gara-gara nolong ibu itu ya, Ya. Tuhan tidak Tuhan tidur. tidak tidur. Dia melihat perbuatan Angga, dia bilang oke, Angga bantu orang melalui jus buah, saya akan kirim Angga ke Jerman melalui jus buah juga. Amin. Jadi pelajaran Alhamdulillah. berikutnya adalah mulailah berdagang jus buah supaya bisa ke Jerman. Ya, Angga luar biasa. Artinya apapun juga boleh percaya boleh tidak, jus buah yang membantu orang lain, justru sekarang yang membantu Angga untuk bisa ke Jerman. Acara apa sih ini? World Student Environmental Summit. Jadi seluruh mahasiswa dari 35 negara kita dikumpulkan di situ untuk mendiskusikan apa yang telah dilakukan untuk
universitas dan bangsamu, dan apa tantangan terbesar kita dalam menangani masalah lingkungan. Baik, kalau dilihat perjalanan hidup Angga dalam usia semuda ini, Angga juga aktif ya di organisasi. Iya. Boleh tahu di organisasi apa saja pernah aktif? Ketika di kuliah, saya mengikuti Dewan Mahasiswa, kemudian di himpunan mahasiswa, saya mengikuti di klub studi, kemudian saya mendirikan organisasi bahasa Inggris sefakultas MIPA, dan yang paling saya cintai adalah kegiatan saya di desa. Membangun desa adalah mimpi saya, dan menggerakkan pemuda adalah langkah utama. Jadi saya mengikuti organisasi di desa sebagai anggota Karang Taruna. Wow. Jadi prestasi begitu banyak dengan prestasi akademik yang juga mengikuti ya, prestasi organisasi dan prestasi akademik bisa berjalan bersamaan ya. Saya lihat banyak anak-anak begitu aktif di organisasi, akademiknya drop atau sebaliknya terlalu sibuk ngurusin akademik, nggak aktif di organisasi. Tapi ternyata bisa seimbang itu ya. Bisa. Oke, itu pengecualian untuk orang-orang hebat seperti Angga. Ya, setelah lulus dengan predikat cum laude, apa cita-cita yang ingin Angga wujudkan? Saya ingin menjadi seorang dosen, pengusaha sukses, dan pelayan, pengabdi di masyarakat. Apakah Angga punya rencana untuk melanjutkan pendidikan? Iya, insya Allah. Sudah terpikirkan mau kemana? Alhamdulillah sudah, Kemana? di Belanda, Leiden University. Baik, Angga terima kasih sudah mau datang dan berbagi dengan kami semua di acara Ki Candy. Iya. Sukses selalu buat Angga. Amin, Terima amin, kasih ya. Terima kasih. Lulus dengan prestasi cum laude. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana seorang anak muda bernama Angga bisa mencapai prestasi yang luar biasa itu. Nah, ini yang harus Angga jawab. Angga, bagaimana dengan kondisi tadi, Angga kok bisa punya prestasi dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas? Apa yang membuat Angga sukses? Motivasi terbesar saya adalah untuk bermanfaat, berguna bagi orang. Kalau saya jadi orang yang bodoh, apa yang bisa saya lakukan untuk masyarakat di desa yang semuanya pendidikan menengah ke bawah dan ekonominya juga menengah ke bawah. Itu motivasi yang harus ada dalam diri saya, bahwa jadilah anak yang pintar, karena itu kamu akan bisa berarti untuk orang lain. Jadi Angga dapat beasiswa waktu dari SD, SMP, SMA sampai universitas, dari mana saja sih itu beasiswanya? hampir semuanya dari pemerintah. SD pemerintah karena ada bantuan, SMP waktu itu ada beasiswa juga dari pemerintah namanya BOS. Kemudian SMA juga ada bantuan hampir sama dengan BOS. Kemudian waktu kuliah, alhamdulillah pemerintah menjawab kami mahasiswa dari kalangan tepi untuk selalu berprestasi, beasiswa bidik misi. Mengapa Angga memilih jurusan biologi di Fakultas MIPA? Karena sebenarnya pilihan pertamanya bukan biologi, Oh, apa pilihan pertamanya? kedokteran. Kedokteran. Iya. Oke, apakah itu berarti Angga kecewa dengan jurusan yang sedang ditekuni? Tidak pernah kecewa ataupun menyesal, karena selalu yakin bahwa apa yang dipilihkan Tuhan itu jauh lebih indah dari apa yang kita pilih. Tadi menyelesaikan kuliah 3 tahun 5 bulan. Iya. Dengan nilai IPK berapa tadi? 3,98. Tapi saya dengar beberapa semester Angga bahkan pernah mendapatkan nilai sempurna 4. Betul? Hampir semua semester 4, hanya 1. Jadi hampir semua semester 4 ya. Walaupun lulus 3,98. Iya. Makanya kalau mau pinter berarti kita harus makan nasi dengan garam, nasi dengan kerupuk gitu ya. Skripsi Angga waktu itu judulnya apa?
karakter fisiologi dan biokimia dari buah alpukat. Itu apa yang mau disampaikan melalui skripsi itu? Karena untuk mempertahankan karakter fisiologi dan biokimia dari buah alpukat. Apa itu karakter fisiologi itu? Karakter fisik. Maaf ya, saya cum laude juga. Cuma cum laude. Kegunaannya apa itu tadi? Karena kita proyek ini menggunakan limbah dari cangkang udang. Limbah dari cangkang udang, Dibuat, kulitnya udang itu ya? Ya, Oke. diekstrak menjadi kitosan. Iya. Nah, kitosan ini yang dibuat untuk menjadi edible coating atau pelapis buah agar buahnya tidak cepat busuk. Ia hanyalah seorang buruh tani lulusan SMP, sedangkan ibunya bahkan tidak lulus SD dan menjadi kuli angkut padi dan beras. Kondisi ini membuat gadis asal Sleman, Yogyakarta ini selalu berusaha menjadi yang terbaik dan menjadi kebanggaan keluarga. Sejak duduk di bangku SD hingga SMA, Angga dikenal sebagai murid yang selalu berprestasi. Ia bahkan berhasil masuk Universitas Negeri 11 Maret di Solo melalui jalur beasiswa. Tidak ingin membebani kedua orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bungsu dari dua bersaudara ini kemudian membuka usaha kecil-kecilan dengan berjualan jus organik. Di rumah itu dia didik TPA, itu les kursus bahasa Inggris itu di rumah. Sambil jualan jus itu 2 tempat. Saya sebagai orang tua sangat bangga sekali, Mbak. Dia juara 1 di UNS itu, saya nggak diberitahu kalau dia dapat juara 1 itu. Saya di sana menangis, Mbak. Disuruh maju ke mimbar itu. Saya pakaian itu cuma seadanya, Mbak. Saya nggak pakai sepatu, itu pinjam. Itu punya tetangga, karena Angga nggak bisa. Dengan kecerdasan, ketekunan, dan kerja keras, gadis kelahiran 20 Februari 1992 ini berhasil menyelesaikan program sarjana dalam waktu 3 tahun 5 bulan. Dengan nilai sempurna A. Ia juga dinobatkan sebagai mahasiswi terbaik dan lulus cum laude dengan IPK 3,98. Saya cuma bisa bilang, jadikanlah anak saya Angga, anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, taat pada agama, berguna bagi nusa dan bangsa. Kedepannya, Angga masih ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi. Ia juga bertekad akan kembali ke kampung halaman dan membangun desanya. Angga ingin mengabdikan dirinya untuk mensejahterakan masyarakat di desanya. Harapannya adalah setiap anak di desanya tidak takut untuk bermimpi. Jadi pendidikan ayah cuma sampai SMP. Ya. Ibu? Ibu lulus, tapi cuma SD kelas 2. Drop out namanya. Ya. Iya, drop out SD kelas 2. Ya. Baik, dengan situasi dan kondisi seperti itu, sejak kapan Angga dapat beasiswa? Sejak SD. Ya. Alhamdulillah. Jadi dari SD sudah dapat beasiswa, SMP juga, Iya. SMA juga, Iya. kuliah juga. Iya. Alhamdulillah. Oke, Tuhan Maha Besar itu ya. Tapi kalau kita bicara soal kondisi ekonomi orang tua waktu itu, apakah Angga tidak diminta untuk membantu perekonomian keluarga? Banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu menganggap bahwa pendidikan tinggi itu hanya milik anak-anak orang kaya. Mereka merasa bahwa sekolah, apalagi sampai ke perguruan tinggi, merupakan mimpi yang sulit untuk diwujudkan. Nah, anggapan semacam ini dipatahkan oleh dua tamu kita nanti
Mereka lahir dari keluarga yang sangat sederhana, tetapi prestasi akademik mereka membuat banyak orang berdecak kagum. Yang pertama kita panggilkan Angga Lestari. Angga, terima kasih sudah mau datang di acara Kikendi ya. Silakan duduk Angga. Terima kasih, Pak. Jadi Angga ini berasal dari mana sih? Saya berasal dari sebuah desa di pinggiran dari kota Yogyakarta. Jadi bawahnya Gunung Merapi, Pak. Pekerjaan orang tua apa? Buruh tani di desa. Buruh tani. Kalau buruh Iya. tani itu bukan pemilik lahan ya? Bukan. Jadi hanya bekerja di lahan miliknya orang. Oke. Itu ayah dan ibu? Ayah, tapi ibu biasanya membantu. Oh, ibu membantu ayah. Ya, Berapa penghasilan orang tua sebagai buruh tani rata-rata dalam satu bulan? dalam satu bulan dari 500.000 sampai 750.000 satu bulan. Jadi paling tinggi 750.000. Iya, itu kalau tidak dimakan tikus padinya. Kalau dimakan? Ya mungkin bisa lebih kurang dari 500.000, bahkan tidak dapat penghasilan. Dengan kondisi ekonomi seperti itu, berapa bersaudara? Angga? Dua. Dua bersaudara. Cukup uang segitu untuk Angga dan adik atau kakak? Kakak, Apakah cukup untuk Angga dan kakak? tidak cukup sebenarnya karena dulu pernah kami makan hanya dengan garam, kerupuk, itu pernah. Karena emang tidak cukup dari hasil buruh tani di desa. Nah, dengan kondisi seperti itu, saya dengar Angga lulus dengan predikat cum laude dari universitas, betul? Iya, alhamdulillah. Cum laude. IPK-nya berapa ya? Alhamdulillah 3,98. Tentu banyak penonton di studio maupun di rumah yang bertanya-tanya bagaimana anak seorang buruh tani dengan makan cuma dengan garam tadi, ya bahkan dengan kerupuk bisa punya prestasi akademik yang luar biasa, lulus sarjana cum laude Iya. dengan IPK 3,98. Ini pertanyaan yang akan saya tanyakan juga, bagaimana caranya ya. Tapi sebelum itu, mari kita simak dulu kisah tentang Angga berikut ini. Tumbuh dalam keluarga dengan keterbatasan ekonomi tidak menghalangi Angga Dwi Astuti untuk mewujudkan mimpinya dalam meraih pendidikan setinggi-tingginya. Ayah Sekali lagi, dengan pencapaian tertinggi seperti itu, hadiah dari orang tua hanya mie ayam. Iya. Filosofi apa yang ada di dalam mie ayam ini? Ini penting ini, selain kerupuk dan garam tadi. Filosofi untuk menghargai, mensyukuri apa yang mampu kita dapatkan, tapi kebersamaan dalam keluarga adalah hal yang nomor satu, yang paling utama. Orang tua ada di sini? Alhamdulillah ada. Ah, bolehkah orang tuanya naik ke depan supaya kita lihat wajah orang tua yang hebat dan luar biasa ya? Oh ya. Waduh, ini orang tuanya ya. Baik, Ibu. Coba boleh menghadap ke sana, kita lihat orang tua yang hebat. Ya. Saya orang tuanya enggak, Pak. Angga kan anak Sleman nih, Iya, anak desa. iya. Kenapa bisa sampai? Bagi Anda yang baru saja mengikuti acara ini, tamu saya adalah Angga Lestari, seorang anak buruh tani, berasal dari Sleman, dan dia mampu lulus sarjana dengan predikat cum laude. Dan Angga pernah ke Jerman, sebelum sampai ke urusan Jerman. Iya, Angga kan anak Sleman nih, iya, anak desa. iya. Kenapa bisa sampai di Jerman? Saya percaya bahwa saya bisa sampai Jerman karena doa orang-orang yang dulu pernah mungkin saya tolong.
dari niat untuk memberikan kebaikan dan bermanfaat. Karena pernah nolong orang itulah saya bisa ke Jerman. Menarik. Pelajaran berikutnya, sering-seringlah menolong orang supaya bisa ke Jerman. Bagaimana ceritanya bisa sampai Jerman? Ketika itu, mimpi saya masuk universitas adalah menjadi mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Tapi ketika di semester 5, pengumuman mahasiswa berprestasi, saya kalah dalam satu bagian, karya tulis ilmiah. Karena ada 4 poin, IPK alhamdulillah saya paling tinggi, bahasa Inggris alhamdulillah saya paling tinggi, dan organisasi juga paling tinggi. Tapi juri bertanya, kamu kemana saja? Kok nggak ada karya tulis ilmiah satupun? Ketika itu saya menangis, tapi saya tidak menyesal. Karena ketika di semester 2, saya pernah ikut karya tulis ilmiah se-Indonesia, dan alhamdulillah masuk 10 besar. Tapi apa yang terjadi di desa saya? Anak-anak TPA saya tinggalkan untuk ikut karya tulis ilmiah 6 bulan. Dan akhirnya mereka apa? Mereka tidak pernah mendapatkan pendidikan, ilmu agama, mereka hanya bermain-main di sungai. Lalu apa yang membuat saya memilih untuk mengabdikan diri saya agar mereka anak-anak ini punya mimpi yang lebih besar daripada saya? Saya memutuskan untuk tidak pernah ikut lagi lomba karya tulis ilmiah. Demi anak-anak ini. Demi anak-anak dan juga pemuda di desa. Waktu kelas 5, iya, sampai dengan SMP. Jadi kadang bantu maton di sawah, bantu gembala kambing, bantu cari pakan untuk ternak. Iya, sering diminta bantuan dan saya melakukan itu. Tapi ketika sudah masuk SMA, dan alhamdulillah masuk di SMA 1 Teladan Yogyakarta, agak berbeda jadwal kesehariannya karena penuh untuk kegiatan di sekolah. Jadi orang tua berbesar hati untuk kamu harus sekolah saja, belajar saja, jangan bantu orang tua. Biar kamu jadi anak yang pintar, tapi biar kami yang menderita. Seperti ini. Saya dengar juga bahwa Angga pernah atau mulai jualan jus buah ketika dulu di bangku. Di bangku kuliah. Kenapa harus jualan jus buah? Karena waktu itu saya di jurusan biologi dan saya tahu benar mengenai buah dan khasiatnya. Dan ketika itu ceritanya bukan karena saya ingin jualan jus, tapi kasihan, ternyata saya yang seperti ini masih ada yang di bawah saya, yang kurang mampu, bahkan meminjam uang pada saya yang kondisinya waktu itu belum punya apa-apa. Siapa itu? Tetangga. Oh, tetangga ada yang mau pinjam uang pada Angga? Iya. Terus tapi apa urusannya dengan jus buah ini? kalau saya meminjamkan uang berarti saya bukan pendidik yang baik. Karena saya hanya memberi, dia makan tanpa tahu cara mencari makan. Jadi saya memutuskan untuk kalau benar ibu membutuhkan uang, saya ada tabungan, ibu mau atau tidak menjadi karyawan untuk usaha jus ini. Dengan mempekerjakan tentu ya, berarti ini mulai bisnis jus buah. Buahnya dari mana itu? Buahnya dari tetangga juga, jadi dari petani di desa. Oh, beli dari petani di desa, kemudian bikin jus buah, mempekerjakan ibu yang minta bantuan tadi. Iya. Sukses nggak jualan buahnya ini? Alhamdulillah, kalau niatnya baik untuk menolong orang, selalu ada jalan untuk bisa sukses. Iya. Ya, ini menarik karena Angga sendiri kekurangan, tapi ada orang datang meminta bantuan, Angga berusaha untuk membantu dia. Iya. Sebenarnya nilai-nilai apa yang Angga dapat dari orang tua, sehingga Angga bisa tergerak untuk membantu orang lain? Nilai-nilai kebaikan. Kebaikan adalah hal yang abadi, yang itu tidak bisa dibeli dengan uang. Karena memang orang tua nggak pernah ngasih saya uang dari dulu. Ketika juara 1, sampai dengan kuliah IPK 3,98, hadiahnya mie ayam. Nggak pernah dikasih uang. Dari SD, prestasinya bagus, sampai prestasi cum laude, Ya. hadiahnya mie ayam. Iya. Istimewa betul mie ayam ini ya. Ya. Iya. Jadi kebersamaan dan
Jadilah orang yang baik budinya, baik pekertinya, dan bermanfaat untuk masyarakat. Itu yang selalu ditanamkan pada saya dari orang tua. Angga bahkan pernah mendapatkan nilai sempurna 4. Betul? Hampir semua semester 4. Angga, anak buruh tani yang hidup sangat sederhana, ternyata bisa